Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tentang modus penipuan yang sering terjadi di zaman sekarang ini. Jadi singkat cerita, semalam saya mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatasnamakan dari PT Honda Indonesia. Jadi di dalam telepon tersebut dia mengatakan bahwa saya adalah salah satu peserta yang terpilih untuk mendapatkan hadiah dalam rangka bulan Ramadan ini ya. Jadi coba kita dengar dulu ya. Kebetulan saya merekam percakapan kami di telepon semalam, cuman tidak seutuhnya. Kurang lebih ada 3 menit yang sempat saya rekam ya. Kita dengarkan dulu ya. Ini satu di antara 12 item hadiah Pak yang sudah kami sediakan seperti kompor gas, blender, rice cooker dan masih banyak hadiah lainnya Pak. Iya, syaratnya Dan hadiah yang kita bagikan ini semuanya gratis Pak, mulai dari biaya admin, kurir, pengiriman sampai ke alamat tujuan Bapak semua sudah ditanggung dari pihak perusahaan kami. Jadi sampai di sini apakah Bapak sudah paham apa yang saya sampaikan ini Pak? iya paham. Baik, jadi apakah Bapak berkenan untuk menerima hadiahnya? Iya berkenaan. Baik, jadi untuk mengkonfirmasi selanjutnya, agar Bapak dapat memilih hadiahnya dan mengirimkan alamat tujuan Bapak, saya akan memberikan nomor pihak admin WhatsApp kami. Boleh Bapak catat sebentar nomornya biar saya bacakan, Pak? Iya boleh. Baik, Pak. Sudah, Pak? Ya, Sudah. yuk sudah. 0822 0822 9794 9794 5335, Pak. 5335. Baik, izin Pak untuk usia Bapak saat ini kalau boleh tahu berapa tahun, Pak? Usia saya Iya, Pak. 30 tahun. Baik, boleh dibacakan kembali nomornya, Pak? Mana tahu terjadi kesalahan nomor. 0822 Ya, 9794 ya. 5335. Baik, dengan nama admin kami Salsabila, Pak ya. Apa? Salsabila, Pak, nama admin kami. Oh, Salsabila. Mungkin Bapak tadi 30 tahun ya, Pak ya. Iya. Baik, nanti setelah kita mengakhiri telepon ini, Iya. Bapak boleh langsung mengirimkan pesan ke admin kami dengan pesannya melalui WhatsApp ya, Pak ya. Iya. Dengan kodenya Halo Ramadan. Halo Ramadan. Dan Hmm. iya, Pak, pesan ya, Pak ya, bukan telepon, Pak, pesan Ya. WhatsApp. Baik, nanti admin kami akan membalas dan memberikan tabel gambar hadiahnya kepada Bapak. Di situ Bapak bisa pilih salah satu hadiahnya, Pak ya. Ya. Setelah itu admin kami akan mengarahkan Bapak untuk bisa mengklaim hadiahnya. Sekali lagi saya ingatkan dan saya tegaskan, Ya. sebagai penerima hadiah, Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya apapun di sini sepeser pun ya, Pak ya. Ya. Semua sudah ditanggung dari pihak perusahaan kami ya, Pak ya. Ya. Baik, setelah ini boleh langsung Bapak konfirmasi dengan pihak admin WhatsApp kami dengan tadi kodenya apa, Pak? Halo Ramadan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Saya Sandi Saputra. Semoga hadiahnya bermanfaat. Saya pamit dulu ya, Pak ya. Yuk. Selamat siang, Pak. Siang. Setelah selesai kami bertelepon, saya tidak langsung merespon apa yang disampaikan oleh penelpon tersebut. Saya abaikan aja. Namun beberapa jam kemudian, dia menelpon saya lagi. Dia bertanya, "Gimana Pak, udah direspon atau udah dihubungikah nomor yang saya berikan tadi?" gitu. Dan saya jawab, "Belum Pak, belum." "Kenapa Pak? Apa alasannya?" gitu. "Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa Bapak bersedia menerima hadiahnya." Terus saya jawab, "Ya udahlah Pak, nggak usah lah," saya bilang. Nggak usah saya dapat hadiah, nggak apa-apa," saya bilang. Terus dia langsung matikan telepon. Nah, saya kira sudah selesai sampai di situ ya. Ternyata kurang lebih setengah jam kemudian mereka menghubungi saya lagi, tapi dengan orang berbeda. Nah, ini kali ini kalau yang pertama itu yang menelpon saya adalah laki-laki, namun di penelpon yang ketiga ini adalah seorang perempuan. Nah, kemudian dia bertanya hal yang sama ya dengan penelpon kedua tadi. Dia
menanyakan apakah saya sudah menghubungi nomor yang mereka berikan kepada saya. Mereka menyuruh saya untuk menghubungi melalui WhatsApp. Nah, setelah mereka menghubungi saya sebanyak 3 kali, saya coba respon ya. Kemudian saya hubungi, saya japri, kemudian saya buatkan pesan halo Ramadan gitu. Kemudian mereka langsung merespon seperti ini. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya Salsabila, salah satu staf dari logistik PT Honda Indonesia. Sebelumnya call center perusahaan kami telah menghubungi Anda untuk menyampaikan informasi mengenai hadiah dan komisi sebesar 20.000 yang Anda dapatkan secara gratis. Saya respon aja, oke, saya bilang. Kemudian dia mengirim katalog hadiah. Nah, saya disuruh memilih hadiah nomor berapa. Saya pilih aja asal nomor 6, saya kirim. Kemudian dibalasnya lagi, sponsor utama terbesar kami tahun ini adalah melalui Telegram. Jadi kami meminta setiap pemenang untuk mengkonfirmasi tangkapan layar pesan hadiah mereka melalui Telegram. Nah, kemudian dia bertanya, apakah kakak memiliki Telegram? Saya jawab, punya kak. Kemudian dia meminta saya mengirimkan screenshot, saya kirim sama dia. Selanjutnya mereka mengirimkan link Telegram seseorang ya. Ini yang disebut dengan manajer. Nah, namanya Nadiara Madina. Jadi saya disuruh menghubungi manajer atas nama Nadiara Madina melalui Telegram. Dan dia minta saya mengirimkan pesan ini kepada manajer yang di Telegram tersebut atas nama Nadiara Madina. Nah, kemudian kami berhenti chatting di WhatsApp. Kami langsung lanjut ke Telegram. Nah, kami chattingannya sekarang sudah di Telegram. Inilah pesan yang saya kirimkan di Telegram terhadap manajer atas nama Nadiara Madina. Saya kirimkan. Kemudian dia membalas, halo, senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan saya Nadiara Madina, manajer PT Honda Indonesia. Mohon dilengkapi informasi ini. Nah, dia mengirimkan sebuah form untuk saya isi ya. Kemudian saya isi, saya lengkapi, saya kirim. Nah, kemudian dia kirim lagi pesan, baik, mohon tunggu sebentar, sementara saya menyiapkan pesanan hadiah untuk Anda. Setelah pesanan selesai, harap konfirmasi kembali bahwa informasi yang Anda berikan sudah benar. Nah, dia berikan lagi ini, bukti pembelian hadiah. Nah, bukti pembelian hadiah melalui Shopee. Nah, dia kirim ke saya ini ya, yang sesuai dengan hadiah yang saya pilih tadi. Nah, inilah dia bukti pembayaran yang mereka lakukan terhadap Shopee. Jadi inilah buktinya bahwa hadiahnya sudah dibeli oleh mereka melalui Shopee. Dan dia menyuruh saya untuk mengecek data-data yang di dalam bukti pembelian ini. Ini ada pula ini, dan di sini dibuatnya lunas. Kemudian si manajer tadi mengirimkan saya link untuk join ke dalam grup. Nah, langsung saya klik dan saya bergabung di grup Telegram yang berisi sekitar 240-an orang. 240 orang. Kemudian dia menyuruh saya untuk mengisi nomor rekening ya, baik wallet atau rekening, kemudian nama, kemudian jumlahnya. Kemudian saya isi jenis walletnya OVO, nomor rekening, nomor handphone saya, nama, kemudian nominalnya sudah ditentukan oleh mereka. Kemudian mereka langsung mengirim sebesar 20.000 masuk. Wah, ini mereka mengirim bukti transfernya dan saya cek e-wallet saya memang betul masuk 20.000. Kemudian dia mengirim pesan lagi, selamat Anda telah berhasil menerima bonus bla bla bla. Kami mencoba untuk terus mengikuti informasi terkait produk Honda yang akan kami berikan di grup. Selain itu kami menginformasikan bahwa di sini dibuatnya jam 5 sore ada acara. Nah, setelah tepat pukul 5 mereka memberikan tugas. Tugasnya hanya seperti ini aja pertanyaannya. Ini tugas yang pertama. Nah, ini kalau kita menjawab tugas yang pertama ini maka kita akan mendapatkan sebesar 15.000. Nah, kemudian saya jawab ya kan.
Ini selain dijawab di chat dengan manajer, saya jawab juga di grup gitu. Di grup, jadi saya jawab di dua, di manajer dan di grup. Nah, kemudian dia meminta lagi seperti hadiah yang pertama, komisi yang pertama ya, dia meminta nama wallet bank atau wallet, nomor rekeningnya, nama penerima dan jumlahnya. Kemudian saya kirim lagi. Nah, kemudian dia mengirim pesan silakan ditunggu. Saya respon lagi oke Kak. Kemudian dia mengirimkan bukti transfernya sebesar 20.000. Nah, inilah tugas yang pertama saya jawab oke dapat 20.000. Nah, kemudian di hari yang kedua, pagi-pagi saya udah di Japrinya. Dia mengirim pesan silahkan mengirimkan halo Ramadan di grup, hanya mengetikkan halo Ramadan di grup. Kemudian saya jawab siap Kak. Kemudian saya buatkan di grup, kemudian dia langsung meminta saya untuk mengirimkan kembali nomor rekening saya. Nah, kemudian dia langsung mengirimkan bukti transfernya. Saya mendapatkan 20.000 lagi ya untuk hari kedua di aktivitas di pagi hari. Nah, dia mengirimkan jadwal kegiatan hari ini. Nah, dia menyampaikan ini aktivitas hari ini. Dia menyampaikan eh, jadwal aktivitas hari ini. Ini mulai dari 8.30, kemudian pukul 14.00 aktivitas siang hari, kemudian aktivitas sore. Kemudian setelah pagi saya dapat komisi, siang dia menghubungi saya kembali. Dan dia mengirimkan berupa pengumuman seperti ini. Nah, dia menyuruh saya untuk menginstal aplikasi Shopee. Setelah saya install, dia menyuruh mengirimkan screenshot tangkapan layarnya ya. Saya kirim, kemudian dia mengirimkan komisi lagi kepada saya 20.000. Baru diingatkan lagi nanti sore ada lagi jam 5 tugas. Di hari kedua ada lagi tugas. Kita hanya menjawab pertanyaan yang sama ini. Merek kendaraan apa yang Anda sukai dan yang Anda ingin dapatkan? Kita jawab di grup, kemudian mereka mengirimkan lagi komisi sebesar 20.000 rupiah. Jadi saya sudah mendapatkan total 80.000 ya, 80.000 rupiah. Kemudian dia mengirimkan lagi berupa katalog ya, katalog hadiah, jenis hadiah yang tersedia di hari kedua. Kemudian dikirimnya lagi aktivitas besok hari, dia kirim lagi katalog untuk kegiatan besok hari. Kemudian di hari yang ketiga, seperti biasa kita hanya mengetikkan halo Ramadan, kirim komisi sebesar 20.000 rupiah. Kemudian dia memberikan tugas, ini saya jawab, ini tugasnya sekali 3 dengan nilai nominal 15.000, jadi total 45.000. Jadi dia mengirim 45.000. Di tugas yang berikutnya mereka sudah menyuruh kita untuk membeli sesuatu. Dengan membeli sesuatu kita transfer, nanti mereka kirim kembali uang kita ditambah dengan komisinya. Nah, mereka mengirimkan juga ini katalognya. Nah, seperti inilah dia. Nah, ada 3 pilihan dia. Tugas yang pertama, dengan deposit ke 350.000 maka kita mendapatkan komisinya 70.000 dan dapat bonus uang 50.000. Jadi total yang kita terima nanti sebesar 470. Maka berarti komisi kita sebesar 120.000 rupiah. Itu di tugas yang pertama. Kemudian di tugas yang kedua, kita deposit 1.080.000 dengan komisi 216. Nah, ditambah bonus uang 50.000, maka jumlah yang kita terima 1.346.000. Maka bonus total untung yang kita dapat adalah 216.000. Kemudian tugas yang ketiga adalah deposit 2.250.000 rupiah. Kita akan mendapatkan komisi 450.000 ditambah lagi bonus uang 50.000, maka jumlah yang kita terima 2.750.000 rupiah. Nah, di tugas yang ini saya sudah tidak mau ya. Saya tidak mau mengikuti lagi ya. Jadi dia suruh saya transfer, saya memilih tugas yang mana. Dia bilang dia akan menunggu. Saya jawab,
Nah, di tugas yang ini saya coba memilih yang di angka nomor 3 saya bilang. Dia menanya ke saya, "Bapak pilih yang mana?" Saya bilang, "Saya pilih nomor 3." Terus dia bilang, "Saya sarankan yang nomor 1 aja Pak dulu," katanya. Kemudian saya buat dia 1. "Sudah siap membayar?" katanya. "Opsi yang pertama, belum Kak," saya bilang. Terus dia WA saya, "Belum. Baik, saya akan memberikan Anda waktu untuk bisa segera menyelesaikan tugas 4H ini." Berarti ini tugas yang keempat ya. Namun saya nggak merespon-respon lagi. Saya bilang aja, "Belum Kak, saya nggak punya saldo, maaf ya," saya bilang. "Anda bisa berusaha terlebih dahulu, Anda mendapatkan komisi serta berkesempatan mendapatkan hadiah kedua dari perusahaan. Jadi kalau kita ikuti ini, kita nanti akan mendapat hadiah yang kedua. Yang pertama kan sudah ada hadiah yang kita pilih, yang sudah dikirimnya tadi bukti eh, pembeliannya di Shopee tadi. Maka kalau kita mengikuti tugas yang keempat ini, kita mendapatkan hadiah yang kedua." Namun saya nggak merespon lagi. Tapi ada satu peserta dari grup yang di Telegram yang menjapri saya. Dia menanyai saya apa, tinggal di mana, apa pekerjaan. Saya bilang, "Ah, saya tinggal di Kota Medan." Baru dia bertanya, "Di Kota Medan apa aja tempat wisata?" gitu-gitu. Ya, saya jawab ya aja kan. Dan dia, "Kakak udah dapat komisi?" gitu. Dia sering bertanya sama saya. Dugaan saya dia ini salah satu dari mereka juga ini yang coba memata-matai kita, mencari tahu informasi tentang kita. Dia mengenai pekerjaan, mengenai tinggal, dan jawab asal aja sama dia. Nah, di tugas yang keempat ini juga dia, "Kak, kakak udah ikut tugas yang empat?" "Belum kak, saya nggak ada saldo," saya bilang. "Saya nanti takutnya nggak dibayar," saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang, "Aku juga iya Kak, lihat-lihat di grup dulu," gitu. Karena di grup itu memang sudah banyak yang membuat transaksinya uangnya kembali ditransfer oleh pihak mereka. Dan si kakak yang menjapri saya ini pun mengirim buktinya bahwa dia uangnya kembali. Cuman saya bilang, "Ah, mantap Kak," saya bilang gitu aja. Kemudian, "Aku Kak, udahlah Kak, aku berhenti sampai sini aja lah Kak, aku nggak ikut lagi," saya bilang. Terus dia bujuk-bujuk, "Cobalah pinjaman online, kalau enggak pinjam sama keluarga," gitu. Dia membujuk saya supaya tetap ikut melakukan tugas yang mereka berikan gitu. Cuman nggak saya pedulikan ya, karena saya sudah paham ini sudah pasti penipuan. Si manajer juga melakukan hal yang sama, dia tetap menanyai saya, "Gimana Pak, udah dilaksanakan tugasnya, sudah siap untuk membayar?" Saya bilang aja, "Saya nggak ada saldo," saya bilang gitu. Habis itu baru dia nggak merespon dan saya lihat saya sudah dikeluarkan dari grup. Saya sudah dikeluarkan dari grup karena saya nggak ikut melaksanakan tugas. Mereka mengeluarkan saya dari grup. Buat teman-teman semua ya, semoga informasi saya bagikan ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman yang mendapatkan hal yang sama seperti yang saya dapatkan, agar berhati-hati ya. Mungkin di nominal yang kecil mereka akan transfer balik. Misalnya di angka yang pertama tadi Rp350.000, kita akan mendapatkan komisi sebesar mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000. Mungkin di situ mungkin mereka masih kirim. Misalnya kita transfer 350, mereka akan transfer balik ke kita sebesar 470. Nah, kemudian nanti di kita diarahkan lagi untuk ke tugas yang berikutnya. Di tugas yang berikutnya kan sudah makin besar di angkanya, di angka 1 jutaan. Nanti kita kirim misalnya 1.080.000 tadi. Nah, kita transfer, kita deposit. Nah, mereka bisa aja masih tetap mengirimkan kembali uang itu kepada kita beserta komisinya. Nah, namun di angka yang berikutnya semakin besar, semakin besar. Nah, di situ nanti mereka akan stop. Nah, stop dan mengeluarkan kita, memblok nomor kita, jadi kita tidak bisa lagi menghubungi mereka, gitu. Nah, makanya buat teman-teman, kalau ada yang seperti ini, hati-hati ya, jangan terlena dengan komisi yang kecil-kecil, sementara kita nanti ujung-ujungnya menjadi rugi jutaan rupiah, puluhan juta ya. Jadi hati-hati ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman, supaya jangan terlena dengan modus penipuan yang seperti ini.
Mungkin sekian informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.